warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Paula Febrianti. Di sini kita akan belajar mengenai bahasa Inggris. Sebelum itu, apakah ada yang tahu mengenai arti dari what are you doing? Ada yang tahu? Tidak? Oke, what are you doing artinya adalah apa yang sedang kamu lakukan. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Judulnya adalah Are You Sleeping Tune? Teman-teman sudah tahu semua belum liriknya? Kalau belum tahu, boleh dibaca bareng-bareng ya di samping ini. Oke, kita mulai ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. We are drawing, you're reading, what are you doing now, I'm playing, she is cooking, he's eating, what are you doing right now, I'm singing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, coba teman-teman lihat, ada 3 gambar nih. Menurut teman-teman, dari 3 gambar ini, apa yang sedang mereka lakukan? Yang pertama adalah ada seorang anak perempuan sedang duduk, sepertinya di ruangan yang penuh dengan buku-buku. Berarti dia sedang apa ya? Wah, ini jawabannya. Ternyata anak perempuan itu bernama Aisyah. Aisyah is reading a book in the library. Artinya, Aisyah sedang membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, gambar yang kedua, gambar apa ya? Apa yang sedang dia lakukan? Apa ya? Wah, ini dia jawabannya. Ternyata seorang anak ini bernama Cici. Cici is writing in the classroom. Artinya apa ya? Wah, ternyata Cici ini sedang menulis di dalam kelas. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga, sedang apa ya mereka? Sepertinya sedang berada di dalam kelas dan ada seorang guru juga loh. Kemudian ada anak-anak sedang belajar. Sedang apa ya mereka? Kita pikir bareng-bareng ya. Mereka sedang ngapain? Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah student are discussing in the classroom. Jadi, anak-anak yang sedang berada di foto sedang berdiskusi dengan gurunya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penggunaan to be dan verb in. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum penggunaan to be dan verb in? Sudah ada yang tahu? Belum? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama adalah subjek dan to be. To be itu apa sih gitu ya? To be adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menghubungkan dari subjek ke predikat. Nah, biasanya ini subjeknya ada I, you, Dewi, he, she, it. I itu adalah aku, you itu adalah kamu, they itu adalah mereka, we itu adalah kami. He itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, sedangkan it digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan benda, dan lain-lainnya. Nah, setiap subjek itu pasti memiliki to be-nya sendiri. Nah, tetapi tidak boleh ditukarkan ya teman-teman. Jadi, untuk subjek I dan you adalah to be-nya adalah am. Kalau subjek Dewi dengan to be-nya adalah are. Dan yang terakhir, subjek he, she, it itu to be-nya adalah is. Selanjutnya adalah materi
verb ing. Selanjutnya ada materi mengenai verb ing. Verb ing itu apa sih? Verb ing adalah kata kerja yang memiliki fungsi untuk menjelaskan keadaan yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya, yang pertama adalah swim. Swim ditambah dengan verb ing, maka hasilnya adalah swimming, yaitu berenang. Untuk contoh yang kedua adalah play, ditambah dengan verb ing, maka hasilnya adalah playing atau bermain. Namun, contoh ketika subjek dan to be digabungkan, maka untuk contoh yang pertama adalah I'm swimming, aku sedang berenang. Untuk contoh yang kedua adalah he is playing, dia sedang bermain. Selanjutnya, objek dan kata keterangan. Objek merupakan kata benda verb ing adalah kata kerja yang memiliki fungsi untuk menjelaskan keadaan yang sedang berlangsung saat ini atau noun. Sementara kata keterangan disebut dengan adverb. Contoh dari objek dan contoh dari kata keterangan, teman-teman bisa lihat di samping ini ya. Contoh objek yang pertama adalah rice atau nasi. Contoh yang kedua adalah badminton. Contoh yang ketiga adalah television atau televisi. Sedangkan untuk contoh kata keterangan, yang pertama ada in the pool, yaitu di kolam renang. Untuk contoh yang kedua dari contoh kata keterangan adalah in the afternoon, yaitu di siang hari. Coba teman-teman bisa lihat nih di gambar ada 3 orang yang sedang melakukan apa ya? Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. What is Rika doing? Kemudian kakaknya menjawab nih, she is reading a book. Berarti yang sedang membaca buku itu adalah Rika. Rika sedang membaca buku. Selanjutnya, lihat dan jawablah. Wah, ternyata ada 3 soal dari 3 gambar tersebut. Teman-teman tahu tidak jawaban dari 3 gambar tersebut? Untuk yang pertama, Joshua sedang melakukan apa ya? Kemudian, Rayhan sedang melakukan apa? Apa yang sedang dia lakukan? Kemudian, Sarah sedang melakukan apa? Dan sedang di mana Sarah? Coba teman-teman kita cari jawabannya bareng-bareng ya. Joshua sedang melakukan apa ya? Kemudian Rehan sedang melakukan apa? Dan yang terakhir Sarah sedang di mana dan sedang berbuat apa? Oke, kita lihat ya jawabannya bareng-bareng. Wah, Joshua is swimming in the pool. Berarti Joshua ini sedang berenang di dalam kolam renang. Selanjutnya contoh yang kedua, Rayhan is sleeping in the bedroom. Berarti Rayhan ini sedang tidur di kamarnya. Dan yang terakhir ada Sarah is reading a book in the television room. Wah, apa ya artinya? Sarah sedang membaca buku. Kemudian Sarah sedang membaca buku di dalam ruangan televisi. Apakah betul teman-teman artinya? Oke, nanti kita cari tahu lebih lanjut ya. Wah, ternyata pembelajarannya sudah selesai loh teman-teman. Sebentar sekali ya. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi ya. Jangan lupa belajar bahasa Inggris terus-menerus agar cepat pintar. Bye-bye teman-teman semua. Terima kasih.